Tahan, duduk yang manis, Loh. jangan kemana-mana, jangan geser, kamu juga. Ya. Langsung gak bergerak nih. Apa kabar pemirsa? Kita ketemu lagi tentunya di hari Sabtu ini. Senang sekali Bayu Oktara dan juga Novita Enji. Kita akan bersama-sama menemani Anda dalam gaya hidup masa depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Apa kabar Enji? Baik, saya baik. Kenapa? Apa kabar anak-anak gimana? Anak-anak Sekolahnya aku sehat. gimana? Sekolah Lancar baik, ya, lancar, beres lancar. ya? Bentar Udah lagi. semester berapa sekarang kuliahnya? Udah mau skripsi? Dengar-dengar lagi nyari gedung nih. Catherine udah dapat belum? Lagi tesis anak Aduh, saya. Kebetulan S2 yang paling ya. bungsu ya lagi tesis. Kamu tuh apa sih orang anak saya tuh baru Jeremy baru mau masuk SMP tahun depan. Tapi Kok Jemima kamu- udah kuliah kan? Loh kok adiknya bisa kuliah duluan ya? Aku agak bingung ya. Masih jauh lah, Bay. Anak-anak aku kan baru 11 tahun sama 10 tahun. Iya sih. Soalnya kalau ngomongin... Kenapa kamu kok kayaknya panik sekali terlihat Oh, banget bukan, dari bukan. wajah kamu? Ini bukan panik, ini adalah semangat yang luar biasa. Ah. Karena kalau udah ngomongin soal biaya pendidikan anak, aduh semangat saya membara. Apalagi tadi baru transfer kan untuk urusan pendidikan. Itu kayak semangatnya lebih ke kesel kali ya. Banget, ya ampun. Iya. Kamu tahu sendiri deh, biaya pendidikan Iya. kan makin apa namanya setiap tahun inflasinya 20% Betul loh. kan? Dalam satu tahunnya inflasi pendidikan itu lebih tinggi dari inflasi sebuah negara. Itu dia. Jadi emang saya nggak makanya. kaget kalau biaya sekolah setiap tahun naik. Saya mengerti sekali apa yang menjadi kekhawatiran Bayu karena itu juga menjadi kekhawatiran saya dan saya yakin pemirsa di rumah itu juga merupakan salah satu kekhawatiran Anda sebagai orang tua. Sudah persiapan nih dengan namanya asuransi pendidikan ya Iya. kan. Tapi kok kayaknya tetap was-was ya apalagi kalau kita mendengar inflasi pendidikan itu tinggi banget gitu loh. 20% untuk Nah, kuliah, itu 15% untuk sekolah. Tapi gini deh ya pemirsa ya dan juga Bayu, saya ingin mengajak Anda, ini sepertinya sudah datang nih ya untuk berbincang-bincang, untuk mengatasi rasa kekhawatiran Bayu nih ya dan juga Anda pemirsa dengan seorang praktisi pendidikan yang sekaligus juga merupakan rektor dari Universitas Tarumanagara. Ya, langsung Beliau ada aja. di sini? Ada, kita langsung ngobrol sama Profesor Insinyur Rusdiman Sugiarso, MSc PhD. Halo Bapak. Bapak Rusdiman, apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat, Saya Pak. senang bisa ketemu. Iya, Silakan kami juga duduk senang, silakan. Oh, Pak. terima kasih. Ini seru sekali bisa ngobrol-ngobrol nih Pak. Teman saya lagi panik nih Pak. Berkaitan dengan membicarakan seputar biaya pendidikan yang semakin tahun tuh naik terus. Bahkan tadi ya Pak kalau nggak salah memang lebih tinggi dari inflasi sebuah negara. Bener nggak sih Pak? Betul. Kita tahu range tuition fee dari beberapa universitas itu berbeda-beda. Ya. Nah, juga fasilitas yang diberikan juga berbeda-beda. Oke. Nah, kenaikan itu tentunya kita harus mengimbangi kenaikan inflasi karena universitas itu nadinya adalah dosen. Betul. Jadi dosen itu dalam hidup harus mengikuti keadaan Ya. inflasi. Jadi buying powernya harus kita maintain itu. Ya, yang adalah kekuatannya adalah di dosen-dosen yang memberikan ilmu kepada Betul. anak Mahasiswa-mahasiswi. muridnya ya. Dan dibutuhkan tentunya dosen-dosen yang kompeten untuk bisa bersaing ya Pak ya. Betul. Apa yang menjadi penyebab utama gitu Pak? Itu selalu naik setiap tahun. Apakah memang karena untuk kebutuhan dosen yang mengikuti inflasi atau ada faktor lain? Parameter suatu universitas itu pengeluaran yang terbesar itu adalah dosen. Mungkin mencapai 70%. Di beberapa negara malah lebih. Jadi dosen dan staff itu bisa sampai 70% dari total operation satu universitas. Di samping itu tentunya kita mempunyai biaya buat infrastruktur Ya. listrik dan sebagainya. Gedung semuanya. Itu pun dari pemerintah pun juga naik. Betul. Iya, iya. Jadi itu harus kita imbangi. Kalau dibandingkan dengan internasional, kita masih ada sedikit problem. Kenapa tuh Pak? Maksudnya Nah, problem gimana, itu Pak? gini, kalau kita lihat dari luar negeri sistem pendidikan, kebetulan saya juga baru dari Amerika diskusi dengan beberapa perguruan tinggi, kita tuh jauh di bawah standar umum di Amerika Karena dalam hal tuition fee. Karena di sana itu dalam sekolah-sekolah yang besar, mereka berlomba-lomba mencari tenaga yang excellent. Jadi spirit itu harus kita tanamkan. We want to be the best. Bukan berarti kita itu mau bermusuhan, tapi spirit of competition kita harus bangun di tingkat universitas. Ya. We want to be the best. ya supaya lulusannya menjadi lulusan-lulusan yang Terbaik juga. terbaik Terbaik. dan supaya bisa mendapatkan itu tentunya
para pendidiknya pun ya kan, dosen-dosennya pun juga harus yang terbaik. Bisa ngebayang sih, Bay, dosen-dosen itu kan juga akhirnya mereka juga menambah ilmu lagi nih. Betul, Apalagi sekarang kan emang ilmu-ilmu baru tuh berkembang ya Betul. kan. Dan sekarang banyak bidang-bidang baru yang berkembang. Ya mungkin dulu nggak ada bidang ini di zaman kita zaman sekolah dulu. Kamu masih sekolah zaman Belanda lagi kan ya. Masih Sofia sekolahnya kamu Enggak, aku kan. bareng VOC kan. Oh iya, iya. Nah makanya hal-hal seperti itu kan akhirnya membuat kita juga harus mengembangkan diri. Betul. Ini pembincangan semakin menarik yang pasti untuk menjadi seorang yang andalan. Ini Anda harus simak terus obrolan kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil, masa depan mapan dari sekarang. Ya, memang ada beberapa bagian yang saat ini sedang tren ya, terutama dalam bidang IT. Dipersembahkan oleh